Proyek 32,5 triliun rupiah LRT Jabodetabek tengah disorot publik. Kali ini sorotan bukan soal rekor longspan yang dikagumi Presiden Joko Widodo, melainkan pengakuan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang menyebutnya salah desain. Proyek LRT Jabodetabek, khususnya jembatan lengkung longspan yang sempat menuai pujian dan mendapat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) karena dinilai telah berhasil membangun jembatan terpanjang di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Longspan yang dibangun di atas flyover tol dalam kota yang berada di ruas Kuningan, Jakarta Selatan dan membentang sepanjang 148 meter itu memiliki radius lengkung 115 meter hingga menggunakan beton sebesar 9.688,8 ton. Kini proyek tersebut mendapat sorotan tajam setelah Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo membeberkan proyek yang dibangun dengan metode balance cantilever itu ternyata salah desain. Kesalahan desain tersebut lantas membuat kecepatan kereta LRT Jabodetabek harus melambat saat melewati tikungan tersebut. Pasalnya, jika kecepatan LRT tidak melambat sebelum longspan, maka berpotensi meningkatkan kecelakaan. Tiko seolah sedang mengakui dosa Kementerian BUMN. Bagaimana tidak, proyek LRT Jabodetabek ini dibangun oleh 4 kontraktor utama, 3 diantaranya terdiri dari BUMN dan 1 perusahaan asing. Para kontraktor tersebut antara lain PT Adikarya Persero Tbk yang melakukan pembangunan lintasan rel, stasiun, serta sarana pendukungnya. Lalu PT Inka Persero sebagai produsen trainset kereta ringan. Dibuka secara terang-terangan juga oleh Tiko, semua pihak yang terlibat selama proses konstruksi itu tidak ada koordinasi. Tiko bilang tidak ada integrator atau penghubung di dalam proyek tersebut. Hasilnya, setiap komponen bekerja masing-masing tanpa sistem integrator sehingga menyebabkan banyak terjadi kesalahan koordinasi, salah satunya desain longspan yang tidak sesuai. Di semua proyek besar itu ada sistem integrator, tapi ini nggak ada. Jadi semua komponen proyek itu berjalan liar tanpa ada integrator di tengah, ucap Tiko. Pengamat sekaligus Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi (IB), Ilham Malik, mencermati potensi membahayakan masyarakat pada longspan LRT, sehingga mendorong dilakukannya uji laboratorium. Kita tidak bisa melakukan justifikasi. Penilaian harus melalui uji lab. Itulah yang nanti akan menghasilkan jawaban yang paling objektif, katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 3 Agustus. Adapun ekonom Universitas Bung Karno, Gede Sandra, menyebut salah desain LRT menunjukkan lemahnya kredibilitas pemerintah dalam menangani proyek besar. Gede menaruh curiga dan rasa janggal terhadap kesalahan proyek yang baru diketahui menjelang peresmian. Oleh karenanya, Gede mendesak pertanggungjawaban dari para stakeholder yang dinilainya sedang menciptakan jebakan maut bagi masyarakat atas kesalahan desain tersebut. Seharusnya, kalau sudah begini harus ada pejabat yang mundur, katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 3 Agustus. Gede menilai terungkapnya kebobrokan ini menjadi indikator betapa lemahnya koordinasi BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Hal ini berdampak semakin rendahnya kredibilitas pemerintah dalam menangani proyek-proyek besar, tuturnya. PT Adikarya sebagai salah satu anak usaha BUMN di bidang konstruksi enggan berkomentar ihwal persoalan tersebut. Adikarya terkesan sedang berlindung pada pemakluman Jokowi atas kesalahan desain longspan LRT. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi. Yang jelas, seperti yang Pak Presiden sampaikan hari ini, ujar Corporate Secretary PT Adikarya Farid Budianto saat dihubungi Forum Keadilan, Kamis 3 Agustus.
Ihwal langkah tindak lanjut dari polemik Longspan LRT, Farid menjelaskan pihaknya akan bertindak sesuai regulasi. Nanti tergantung dari regulator dan yang memberi izin beroperasinya LRT. Kalau kami hanya pelaksana saja, tuturnya. Presiden Jokowi sendiri telah buka suara terkait polemik salah satu proyek kesayangannya tersebut. Ia meminta semua pihak tidak usah mencari kesalahan, melainkan langsung memperbaiki apa yang memang salah. Jangan senang mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya kita sendiri. Jadi, kalau ada kurang-kurang harus dimaklumi, tetapi kita perbaiki, kata Jokowi usai menjajal LRT Jabodetabek hari ini, Kamis 3 Agustus.